Hai teman-teman, waduh, tadi kebetulan putus ya. Mohon maaf, saya sampai eh, harus melihat dulu. Lu, tadi kebetulan putus, jadi kita coba kembali ya. Sorry, kebanyakan putus. Lihat, saya invite kembali ya. Terputus, ya. Emang Sorry Lia, terputus. Iya Jadi, dok. ya, sorry, saya punya handphone itu memang di settingnya itu kalau untuk Instagram itu tidak lebih dari berapa menit. Jadi kalau dia kelamaan dipakai kayak gini, dia putus langsung gitu. Jadi memang sengaja supaya saya tuh memang nggak terlalu sering melihat Instagram. Jadi sehari itu paling berapa menit itu waktu saya gitu untuk Oh nonton gitu Instagram. dok. Iya makanya kok Gitu, hilang dokter Andi kok hilang hilang. gitu. Iya. Sorry, sorry. Ya, mudah-mudahan ini nggak hilang lagi nanti. Supaya karena gini, salah satu pemicu orang yang sering cemas itu kan kadang-kadang juga terlalu banyak mendapatkan informasi, Iya, ya, yang iya, mana iya dok. sekarang informasi itu cukup banyak tersebar di mana-mana, dan biasanya kita melihat problem yang berkaitan dengan ini juga salah satu yang menjadi sesuatu yang harus diperhatikan, gitu. Nah, Mm. tadi saya menjelaskan bahwa ada dua komorbid ya, artinya Iya. kondisi Lia ini ada gangguan lambungnya, kemudian juga ada gangguan cemas paniknya. Nah, Mm. kebetulan saya nih sama dokter kakak ini cukup punya kesepakatan bersama gitu bahwa kita tuh Mm. ngobatnya itu berbarengan. Kita nggak Iya. saling mengatakan bahwa oh yang penting dokter lambungnya kasih obat yang benar, pasti baik Mm. juga paniknya. Mm. Saya juga nggak bilang bahwa oh kalau misalnya cemas paniknya memang baik dengan kondisi saya, berarti juga nggak bakal baik dengan dokter lambung gitu. Nah, kita Mm. kebetulan Mm. kerjasama karena sebenarnya Iya sebelum betul dokter betul. saya sering bekerja sama sama Profesor Ari Varial ya. Profesor Ari Varial ini guru kami ya, gurunya dokter kakak dan saya juga di bidang gastro. Beliau juga sering tuh memberikan banyak uh, terkait dengan kondisi gangguan lambung dan cemas. Nah, Mm. sekarang ini gimana Lia? Waktu itu apa saja sebelum kita menjawab pertanyaan teman-teman ya, Mm. apa saja yang kemudian dilakukan oleh Lia untuk Mm. mengatasi keadaan Lia gitu? Setelah bertemu dengan dokter kakak, apa yang direncanakan sama dokter kakak itu? Setelah itu kan hasilnya itu yang kolonoskopi kan ada radang usus dok. Jadi Hmm, rencananya kan pengobatan tuh, pengobatan dengan radang usus karena dia kan ada autoimun juga gitu. Tapi hmm, dia bilang, lihat sepertinya masih belum bisa melepas obat dokter Andri. Dia bilang gitu. Soalnya Lia kan orangnya begini, cemasan gitu ya dok ya. Kalau ada rasa nggak nyaman di perut tuh suka cemas gitu. Makanya kata dokter kakak, iya nggak apa-apa diteruskan aja obat dari dokter Andrinya gitu. Sambil hmm, pengobatan dari radang ususnya. Lia kan pakai Humira gitu. iya, Jadi iya. rencananya 6 bulan nanti kolonoskopi ulang gitu. Sampai sekarang kan masih pengobatan dokter Andri juga gitu. Kemarin juga kan nggak terlalu gimana gitu kan lihat sesuatu kan Hmm, suka takutan orangnya memang gitu. Tapi kemarin kan hmm, karena Lia tahu kondisi badan Lia itu memang membutuhkan istilahnya obat masih membutuhkan dokter Andri gitu. Lia belum berani lepas. Jadi Lia tuh orangnya selama pengobatan dengan dokter kakak juga Lia masih tetap harus pengobatan dokter Andri juga gitu. Soal untuk menenangkan saraf saraf Lia juga gitu. Soalnya kan begini, tipikal tipikal Lia kan begini ya dok ya gitu. Apa-apa dikit nih dipikirin, sensitifan kan kayak gitu gitu. iya, iya, iya. Jadi kombinasi Lia jadi keduanya Hmm. gitu Mungkin dok. itu sebenarnya yang diperlukan. Pada beberapa kasus kelihatannya memang problem yang terkait dengan masalah gangguan kecemasan ini perlu ditangani oleh dua dokter ya, selain daripada Mm-mm. dokter
yang berkaitan dengan gejala fisiknya, ya saya juga bukan cuman dari dokter penyakit dalam lambung yang sering kali konsultasi ya, tetapi juga dokter jantung ya, karena banyak kan keluhannya tuh sesak napas atau Iya, berdebar betul. ya, itu juga mereka ingin mengkonfirmasi apa betul, dan juga nyeri otot ya, tadi juga ada pertanyaan tuh. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan, mohon maaf tadi keputus jadi pertanyaannya hilang ya. Tapi kayaknya Lia udah menemukan beberapa pertanyaan ya dari teman-teman yang sering diulang-ulang terus. Iya, Coba. iya, Dok. Oke. Nih, dia mau Sinyal mau bagus ya nih ya, bertanya nih. teman-teman. Hah? Oke ya, semua sinyalnya ya, nggak ada masalah nih ya. Enggak ada, enggak ada. Nih, dia mau nanya, Dok. Oke, Yang soalnya tadi kayaknya pertama, agak-agak sedikit muter. eh, Mm-mm. yang pertama itu, Dok, sebenarnya GERD dan anxiety itu berhubungan atau tidak? Dan kapan memang GERD yang harus memerlukan pengobatan ke psikiater? Nah, itu yang sering banget ditanyain, Dok. Mungkin Dokter Andri bisa jawab. Ya, jelasnya sih kalau kalau GERD itu pastinya diagnosis klinis teman-teman dokter penyakit dalam. Mm-mm. Gitu. Jadi kalau kita lihat secara hierarki diagnosis udah jelas dokter penyakit dalam lah yang bertanggung jawab ngobatin GERD ya, atau dokter umum lah, itu kompetensinya kalau nggak salah tuh ada di dokter umum untuk sampai tahapan berapa gitu ya. Tetapi yang tadi kita bicarakan itu adalah banyak orang yang mengalami GERD itu juga mengalami gangguan kecemasan. Permasalahannya adalah kalau si pasien ini mengalami GERD dan gangguan kecemasan, biasanya gejala GERD-nya itu lebih dominan, gampang kambuh. Oh gitu. Ya, jadi kalau misalnya orang itu punya GERD kayak Lia gitu, misalnya ada GERD-nya dan juga ada masalah anxiety-nya. Kalau anxiety-nya itu nggak terkontrol bagus, biasanya GERD-nya tuh gampang kambuh. Karena GERD itu kan sebenarnya kalau problemnya memang berkaitan dengan GERD ya, GERD itu kan memang di esofagusnya atau di kerongkongannya itu kan klepnya itu agak sedikit kurang baik gitu ya. Makanya kenapa dia seringkali gejalanya tuh bloating ataupun reflux gitu ya, naik tuh asam lambungnya ke dada sampai panas rasanya di dada, heartburn. Nah, itu yang paling dominan. Dan itu yang sering menimbulkan perasaan khawatir, takut, ya, cemas, itu karena itu berkaitan dengan namanya nervus vagus. Jadi lambung kita itu tuh ada parafagus. Nah, parafagus itulah yang punya kendali untuk mengatasi situasi di saraf pusat kita berkaitan dengan kecemasan. Jadi nggak heran ya orang yang mengalami cemas itu seringkali juga gejalanya ke lambung. Orang yang sakit lambung seringkali juga gejalanya ke cemas. Jadi kayak hubungan yang kita kenal di dalam ilmu kedokteran sebagai brain gut axis ya, atau poros lambung dan otak. Gitu Lia. Memang ada hubungannya gitu ya, Dok ya. Ya. Tapi semenjak Lia konsumsi obat Dokter Andri sama dokter kakak, sekarang Lia udah nggak GERD lagi, Dok, udah nggak sering kambuh-kambuh lagi gitu. Jadi kalau jadi diiniin dikontrol gitu, istilah sekarang udah stabil, udah terkontrol gitu. Kan dia lagi pengobatan dari fisiknya juga, terus kan sekarang pengobatan Dokter Andrinya juga. Sekarang alhamdulillah sih, Dok, Lia juga nggak sering kambuh-kambuh lagi GERD-nya gitu. Berdebar-debar gitunya juga udah enggak lagi gitu. Ya, karena kalau sistem saraf pusatnya baik, ya dia sebenarnya sudah pernah sering saya jelaskan juga sih di postingan Instagram, TV, atau di YouTube saya biasanya yang update itu ya. Dan memang sebenarnya orang tuh banyak juga. Kalau saya lihat pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini kan ada gabungan. Jadi ada dua problem yang berkaitan. Apakah sakit lambungnya menyebabkan cemas atau cemasnya menyebabkan sakit lambung? Ya, itu pertanyaannya tuh sepertinya selalu berputar di situ. Dan kedua-duanya dijawab iya. Dijawabnya iya, bisa dua-duanya. Cemas bikin sakit lambung, lambung bisa bikin cemas. Sakit lambungnya bisa banyak macam, ada GERD, gitu. Itu bisa terjadi. Gitu. Jadi dispepsia fungsional dengan GERD, cemas dengan GERD, cemas dengan dispepsia fungsional,
intinya sebenarnya Lia, kalau kita bicara tentang ini, secara keseluruhan gangguan kecemasan itu bisa terjadi pada semua penyakit medis sebagai komorbid. Gitu. Karena problem ini memang bukan problem yang luar biasa juga sih. Orang cemas kan biasa, kan itu sesuatu yang normal. Banyak. Tapi kalau cemasnya terlalu berlebihan, jadi ngeganggu ke sistem saraf pusatnya. Gitu. Apalagi sampai mengganggu aktivitas ya dok ya. Betul, betul, betul sekali. Iya, Kayak sampai gitu. misalnya kerja jadi nggak ini gitu kan, gitu Ya, ke tetangga sosialisasinya juga jadi berkurang gitu kan. Salah satunya ya dok ya, ya, kalau sampai itu mengganggu salah ya satu berarti yang, butuh ke psikiater ya. ya, betul. Oke. Ada lagi Ada dok. pertanyaan lain nih, kayaknya coba kita lihat. Uh-uh. Dari Lia mungkin ada lagi? Dulu, ada dok. Ini kan dulu kan Lia pernah nanya nih, Lia ini anxiety atau enggak? Terus kan dokter bilangnya itu Lia itu gangguan penyesuaian. Lia juga baru dengar nih gangguan Oke, penyesuaian nih, gitu. ya, Mungkin teman-teman juga ya. baru dengar nih gangguan penyesuaian. Apa itu perbedaannya dok antara kecemasan pada umumnya sama yang namanya gangguan Hmm. penyesuaian gitu? Jadi gangguan penyesuaian itu di dalam istilah bahasa Inggrisnya itu disebut maladjustment disorder atau gangguan penyesuaian gitu ya. Nah, Mm-mm. biasanya kalau di dalam konteks klinis kita sehari-hari, gangguan penyesuaian itu jelas pemicunya, jelas pemicunya. Oh. Jadi ada suatu keadaan yang menimbulkan suatu keadaan reaksi yang akut ya atau stres akut yang tidak bisa dia kendalikan. Ya, misalnya Lia nih kebetulan Mm-mm. kayaknya sebenarnya fokusnya waktu beberapa kali ketemu tuh saya sudah mulai melihat ini kayaknya memang fokusnya lebih ke gangguan lambungnya nih yang kelihatannya tuh dominan. Iya, Karena betul. fokusnya dirimu tuh kan tadi makan nggak enak, langsung mau muntah atau langsung Mm-mm. perutnya nggak Mm-mm. nyaman. Terus ada masalah yang berkaitan dengan kandung empedu ya juga gitu yang menjadi Mm-mm. kayak batu sandungan lah kalau kita bilang itu. Dan itu yang menurut kita itu bisa jadi pemicu orang itu mengalami gejala-gejala cemas maupun depresi. Nah, Oh, gitu. klasiknya kalau kondisi klasiknya gangguan penyesuaian itu biasanya moodnya tuh lebih depresif. Jadi kayak orang yang sedih, kayaknya merasa kok nggak berguna ya. Dan saya lihat tuh dulu lihat sudah pernah sampai pada gitu Iya, ya. betul ya. Iya, kalau datang tuh ceritanya tuh udah melo gitu. Maksudnya kok kayaknya apa penyakit nggak baik-baik gitu, kayaknya Iya, gitu. betul dong. Iya, Kenapa iya. begini? Nah, itulah mengapa kalau Lia perhatikan di dalam pengobatan Lia itu ada antidepresan selain dari anti cemas. Hmm. Hmm. Walaupun nih sangat tricky menggunakan antidepresan pada pasien-pasien gangguan lambung. Ya, Mm-mm. jadi mungkin Lia juga sudah pernah mendengar kenapa dokter kakak sempat memperhatikan dokter Mm-mm. kasih antidepresan ya antidepresan ini khawatirnya takutnya mengganggu lambungnya sendiri karena efek samping gangguan lambung itu sering terjadi tuh pada penggunaan antidepresan kayak gitu. Apa Jadi tuh, Dok? mual, Oh, enggak sih, lihat sih, enggak sih. ya mual, susah buang air besar gitu ya. Nah makanya kenapa kita di dalam kalau yang khususnya di bidang psikosomatik ya dokter jiwa yang bergerak di bidang ini biasanya memberikan obat itu dosisnya kecil. Iya, Kalau iya. misalnya dia butuh antidepresan, jadi nggak sebesar pasien-pasien yang depresi berat gitu, misalnya Lia, kayak gitu. Jadi ya istilahnya gangguan penyesuaian gitu. Nah walaupun kalau di klinis kan beda ya, ketika kita belajar kedokteran itu kan kita udah pasti ini diagnosisnya apa nih? Oh gangguan panik nih. Tapi kok gangguan panik kok ada gejala sakit lambung yang nggak jelas, makanya tuh yang tadi saya bilang bisa aja tuh komorbid ya besok kebetulan hari Minggu saya akan berbicara di temu ilmiah psikosomatik ya ini memang reguler ya saya secara reguler berbicara di temu ilmiah psikosomatik dari Perhimpunan Dokter Psikosomatik Indonesia kita bicara tentang penggunaan antidepresan nih Oh, terutama gitu. yang Lia gunakan golongan Oh, escitalopram digunakan untuk kasus-kasus fisik ya gangguan medis iya, fisik iya, iya.
jantung, diabetes, cancer, gangguan lambung termasuk di antara. Jadi itu Nah, sebenarnya sesuatu hal yang bisa terjadi gitu. Jadi itu problem diagnostik klinis, gangguan penyesuaian. Tapi kalau gangguan penyesuaian itu tidak diobati dengan bagus, bisa jadi depresi ke depannya oh nantinya. gitu ya dok ya. Oh, memang Gitu. sih Jadi dulu memang Lia sampai tahap mellow ya dok ya, sampai mau putus ya asa gitu kan, karena nggak sembuh-sembuh gitu. betul, itu yang paling Iya. sering jadi salah satu problem. Untungnya lo diobatin dok, jadi nggak ke situ lagi. Ya, Nah dok. sebenarnya kalau orang yang membantu dirinya sendiri akan sangat baik sih. Artinya mungkin dia nggak perlu berobat gitu ya karena mungkin keterbatasan banyak gitu ya. Tapi Mm-mm. saya berharap sih makanya kenapa kalau di YouTube saya itu ada yang non obat sama obat gitu ya bicara tentang obat Mm-mm. malah kadang-kadang nggak ada banyak yang nonton. Tapi kalau bicara non obat tuh banyak yang nonton. Permasalahannya seringkali kita tuh lupa gitu. Kita tuh banyak ke apa ya banyak hal-hal yang kita udah apa ya kita udah punya sifat itu atau perilaku itu sejak lama Iya, iya betul, dan betul, kita betul bisa dok. berubah gitu. Pola makan kita misalnya, pola Mm-mm. perilaku kita dan pola Mm-mm. pikir yang paling sulit. Itu yang Mm-mm. paling susah. Jadi kecemasan, was-was itu menimbulkan aktivitas yang berlebihan di otak kita khususnya di amigdala kita. Itu yang Mm-mm. aku masalah Mm-mm. gitu. Iya, memang memang sebelum lihat terkena panic attack memang lihat tipikal orangnya begitu dok, sering Hmm, was-was, tapi masih bisa terkontrol gitu. Tapi pemicunya itu yang kata dokter itu kan, yang gangguan lambung itu. Nah, hmm, itu baru ya, puncaknya langsung ya, terkena panic attack gitu. Nah, tadi kan dokter bahas yang antidepresan nih. Beberapa waktu lalu kan dokter pernah bahas yang ya, soal pasien ya, yang datang berobat ke luar negeri hmm, sampai yang ke Malaysia kalau nggak salah ya dok ya, ke Penang atau ya, kemana gitu ya, ya untuk gangguan lambungnya. Terus udah gitu ke hmm, dokter Andri kan. Nah ya. dokter Andri kan sempat tanya apa yang diberikan. Ternyata memang dari dokter luar negerinya juga diberikannya obat antidepresan ya dok ya untuk lambungnya ya. Ya, jadi kalau mengingat tahun 2015 saat saya memutuskan untuk konsentrasi di bidang ini ya, di bidang GERD anxiety, di bidang psikosomatik lambung gitu ya, saya tuh pertama kali tuh mendapatkan insight ya, atau kalau kita bilang tuh kayak sadar Mm-mm. gitu, yaitu ketika salah satu dokter dari pembicara di temu ilmiah dokter-dokter gastro seluruh Indonesia waktu itu ya Mm-mm. Indonesian Digestive Disorder Week ya Nah, IDDW itu istilahnya itu dari Singapura salah satu pembicaranya saya ingat banget dari Changi Hospital dan dikatakan dalam penelitiannya mengatakan bahwa untuk kasus-kasus dispepsia fungsional itu mm-mm. kita menggunakan antidepresan dosis kecil Mm-mm. ya amitriptilin, kemudian juga escitalopram yang dipaparkan di situ. Dan ternyata di dalam praktek klinis banyak dokter-dokter, terutama dokter-dokter di Malaysia seperti di Penang, ya, di Kuala Lumpur gitu, yang untuk mendapatkan kasus ketika dia mendapatkan kasus-kasus seperti Lia gitu tadi, itu dia tambahkan juga antidepresan, dosis kecil, ya dia kasih dosis kecil antidepresan. Itu yang sering kali diberikan gitu ya kepada orang-orang ini kayak gitu. Jadi lihat, halo, nggak kedengeran suaranya ya? Dok, Ya, putus kedengeran. lagi. Iya Iya. dok. Hmm. Jadi Jadi itu memang memang gitu ya. memang memang banyak yang sudah mengira bahwa brain gut axis itu salah satu yang perlu ditangani gitu oleh teman-teman dokter penyakit dalam gitu. Mm-mm. Sebagian sih ada yang sampai berat biasanya mereka konsultasikan ya ke dokter jiwa atau mereka minta si pasien itu berobat ke dokter jiwanya. Kalau misalnya Mm-mm. dianggap cukup berat ya. Kalau masih awal ringan kan kadang-kadang orang nggak nyangka ya masa saya ke dokter
jiwa, orang psikiater, sakit iya. lambung. Padahal saya sakit lambung kan, Iya gitu. dok, bener. Banyak dok yang begitu. Tapi istilahnya tuh, kalau Lia mikirnya tuh kalau misalkan kita gangguan lambung sampai ke tahap Hmm, nih dok, sampai ke tahap seperti ini misalkan ya, sampai ke tahap sakit kepala, sulit tidur hmm, ya, apalagi insomnia. hmm, Jadi kalau terus apalagi kalau tidur kebangun terus gitu kan. Terus sampai badan juga cepat lelah, tegang, lemes, was-was gitu. Itu kan hmm. pasti lambungnya juga ikut lagi ya. Pasti bakal begitu lagi kan lambungnya gitu kan. Nah, itu Iya, karena perlu. itu kan sistemnya berputar-putar kan di sana gitu. Mm-mm. Ada istilah yang tadi dibilang brain gut axis itu kan. Makanya kalau dilihat pertanyaan kemarin itu banyak juga nih lihat yang mereka suka mengatakan bahwa bagaimana sih kalau lagi kumat itu meminimalisir pengaruhnya gitu ya. Seperti Mm-mm. pertanyaan dari Ruth Fe. Kemudian juga ada pertanyaan dari Brinka Yunanda. Bagaimana pengertian diberikan kepada pasangan? Agar menerima. Dia ini termasuk salah satu yang kalau pergi berobat harus ditemani sama suami ya, Iya gitu. dok. Sebenarnya bagus juga menurut saya karena Betul. ketika pasangan itu bisa menerima. Karena kadang-kadang benar juga sih orang banyak yang nggak peduli ya dan tidak terlalu memperhatikan bahwa kasus-kasus begini itu bisa terjadi. Jadi dianggapnya kamu mah lebay aja kali. Iya, Eh, iya, betul dok. namanya Mm. kurang kurang terlalu kurang fokus atau ya kurang Iya. fokus ya jalannya kurang fokus ya gitu Sampai kan. Jadi, sampai dibilang hmm, kamu sugesti aja kali itu mah. Kadang gitu kan orang kalau di rumah ya, ini sugesti ya gimana gitu. Sedangkan badan ini nggak bisa kontrol sendiri gitu kan. Harusnya kan kita bisa kontrol badan, ini kok badan tuh kayak kontrol dirinya sendiri hmm, gitu. Makanya makanya suka disebut lebay lah gitu. Apa namanya? ya Sugesti lah. Mungkin ini karena pikiran aja terlalu berlebihan. Tapi kan yang kita rasakan nggak seperti itu dok gitu, memang nyata gitu kadang tuh. betul. Dan Tapi terutama untungnya pada perempuan ini memang seperti pertanyaan Aurelia Fionisa nih ya. Dia mm-mm. mengatakan apa waktu menstruasi GERD-nya tuh jadi lebih sering Nah kambuh. itu betul Hmm. betul betul dia juga Memang begitu. betul karena perempuan itu kan estrogennya itu terkait dengan serotonin ya di sistem saraf Mm-mm. kita. Sehingga ketika estrogennya tuh mengalami fluktuatif ya, agak turun tuh sehingga mau menstruasi itu terjadi, timbul tuh gejala-gejala seperti kayak rasanya tuh kayak mau apa makin nggak enak lah. Iya Ya, makanya iya. ada istilah PMDD ya, premenstrual dysphoric disorder. Itu salah satu gangguan yang sering diketemukan juga pada perempuan ya udah pasti karena yang mens kan cuma perempuan. Mm-mm. Jadi, itu problemnya itu bisa memicu makin cemas tuh pada saat itu terjadi gitu. Iya betul dok betul dia juga kayak gitu tuh Mm -mm, betul. mm -mm. Ini juga tuh banyak yang berkaitan dengan cemas dan panic attack sih ya sebenarnya nih ya. Mm-mm. Itu Uh-uh. dok, banyak juga yang nanya. Kan ya kan ini terkena radang usus nih ya, sudah Ya, didiagnosisnya lewat kolonoskopi kan, berarti termasuknya IBD kan, inflammatory bowel disease. Nah, itu ada yang sering nanya apa perbedaan IBD sama IBS? Kan dokter-dokter suka suka sebut nih IBS oh nih, ini nggak apa-apa nih, kan gejalanya sama tuh kan, kembung, kram perut, terus juga perubahan ya, dari BAB kan gitu ya. ya, Makanya dokter-dokter dalam kan sering bilang, kamu mah IBS aja karena cemas. Nah, ya. IBS. Nah, itu apa namanya? Gimana tuh, Dok, cara mengatasinya kalau Kalau IBS? Nah, perbedaannya gimana tuh? kalau secara patologisnya aja ya kita harus endoskopi ya, atau Mm-mm. sebenarnya bukan endoskopi tapi kolonoskopi kan, lewat Kolonoskopi bawah. ya. Mm. Sama kan, ya jadi gejalanya mirip gitu. Iya. BAB berulang gitu kan, kadang-kadang nyeri perut bagian bawah jadi Mm-mm. kiri. Nah, Mm. jadi kita biasanya tuh kalau untuk kasus-kasus yang IBS itu coba perhatiin deh teman-teman yang suka makan tepung, ya senang makan gorengan, senang Tepung. makan ya, itu biasanya tuh gampang tuh mengalami keluhan-keluhan kayak begitu.
Nah, cuman kalau yang IBD, irritable bowel disease atau irritable bowel disorder itu biasanya kita harus cek dulu, misalnya fecal proteinnya. Jadi kotorannya ya fesesnya itu ya diambil ya kemudian diperiksa gitu. Fecal proteinnya tinggi atau tidak? Kalau tinggi ya biasanya melebihi sampai 3 kali 4 kali lipat dari Iya, nilai betul. normalnya. Iya. Biasanya kita anggap ini IBD ya. Dan biasanya tuh mungkin teman-teman yang GERD atau yang mengalami IBD itu tahu ada salah satu obat yang sangat sering diresepkan namanya Salovac. Obatnya mahal tuh. Betul. Salovac. Itu IBD itu. Nah, Iya. kalau IBS itu biasanya tuh dia tidak ada patologinya. Fecal proteinnya bagus, kolonoskopi juga nggak ada bisul-bisul gitu ya. Dikaitkan dengan kondisi misalnya salah satunya kan. Dan secara umum sebaliknya ya keadaannya baik-baik saja. Cuman kayaknya tuh sering bolak-balik kepengen BAB. Terus kalau stres tuh lebih sering BAB. Ada yang kalau misalnya lewat jalan tol tuh kepengen BAB gitu rasanya Oh, itu kayaknya IBS gitu ya, Dok ya? tekan gitu kayaknya. Nah itu irritable bowel syndrome. Irritable bowel syndrome pengobatannya kebanyakan dengan antidepresan. Ya, dengan Oh, antidepresan. antidepresan. Harus dibantu gitu ya, Dok ya? Ya, Kalau mengganggu. antidepresan biasanya sangat membantu, tapi dosisnya itu benar-benar sangat harus diperhatikan karena teman-teman mungkin bisa gue beli aja deh sendiri gitu ya di marketplace. Obat-obatan gini kan kadang-kadang juga dijual gitu kan. Tapi dicoba-coba sendiri jangan ya, bahaya karena itu sangat individual dan dose dependency ya. Jadi benar-benar tergantung dari situasi orang tersebut gimana keluhannya gitu. Jadi jangan nyoba-nyoba sendiri deh pokoknya. Iya betul, Dok. Suka dikasih obatnya, aduh banyak banget tuh. Le juga dulu. Eh, Terus Dok, kalau misalkan berarti kalau ada keluhan seperti berdebar-debar kayak gitu ya. Jadi kita memang harus pemeriksaan dulu kali ya sebelum kita ke psikiater, kita harus memeriksakan dulu kali ya, kayak seperti rekam jantung. Kalau kita berdebar-debar ke rekam jantung Ya, dulu mungkin kayak gitu. Jadi butuh kalau pemeriksaan dulu gitu kan. Kalau normal karena semua baru ke psikiater gitu. betul, betul. Jadi gini, sebelumnya pernah saya bicara juga sama dokter kakak ya waktu itu ya. Kayaknya tuh kita udah ketemu ya, kalau nggak salah saya udah ketemu sama Lia, cuma Lia belum ketemu sama dokter kakak tuh. Waktu itu Iya, iya, ya, dia benar ngerti Dok. pernah ngobrol tahun lalu kalau nggak salah ya waktu masa pandemi itu bicara tentang ini, bicara tentang gangguan ini gitu ya. Karena nggak semua dokter penyakit dalam juga aware ya masalah kesehatan jiwa. Nah dokter kakak ini salah satu dokter yang cukup Iya, aware, iya, betul, betul, menyadari ya. bahwa jiwa seseorang ini sangat mempengaruhi. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanyakan itu adalah apakah GERD bisa bikin mati? Ya di Instagram Live itu. Dan saya bilang kayaknya sih kan kita belajar itu nggak bikin mati ya. Dan dia juga menyetujui bahwa enggak, GERD tidak bikin mati. Jadi ada orang kan, ini pertanyaannya Sam Kev ya di Instagram kemarin, apakah GERD bikin mati? Bisa meninggal gitu. Enggak. Ya. Tapi apakah misalnya orang yang mengalami gangguan panik bisa mengalami kekhawatiran atau ketakutan yang sangat akan mati? Banyak gitu Banyak ya. ya. Dan itu salah satu fear of dying ya, fear of losing control, takut kehilangan kendali, takut mati, itu salah satu yang sering dengan gangguan panik. Nah, makanya pertanyaan dia tadi, apa sih yang harus diperiksa dulu sebelum kita memutuskan ke dokter jiwa karena kondisi psikosomatik atau GERD? Itu adalah sebenarnya pemeriksaan standar dulu lah, EKG sama lab darah lah. Setidaknya kita minta HB-nya berapa gitu ya. Kemudian EKG-nya bagus atau tidak gitu ya. Karena ada beberapa orang problemnya itu memang di jantung ya, ada. Tapi yang menarik misalnya dia cuma timbul gejala kalau panik saja, ada aritmia, jantungnya nggak stabil, hanya pada saat dia lagi
panic attack Panik. gitu. Iya, Ya, iya. waktu di treadmill atau di halter juga nggak terlalu kelihatan perubahan yang sangat signifikan sebenarnya pada keadaan itu. Gitu. Jadi sebenarnya itu yang paling penting gitu ya. Ini juga makanya pertanyaan selanjutnya biasanya apa yang dilakukan kalau dia kambuh kan, anxiety kambuh. Nah, anxiety itu sebenarnya kalau dia perhatikan dari pengobatan dokter jiwa, saya misalnya untuk kasus anxiety, makan obatnya kan teratur ya. Jadi dia Iya. harus makan sehari misalnya sampai 2 kali sebelum kita menentukan ke depannya bahwa obat ini hanya dimakan kalau perlu. Tapi sebelumnya dia harus minum dulu secara teratur. Tujuannya adalah mencegah terjadinya serangan panik. Karena kalau sudah jadi panik, sudah sulit gitu. Kalau udah panik tuh udah nggak bisa diapa-apain gitu. Jadi mau nggak mau ya mesti cuman diem aja gitu. Ah, diem doang dong. Iya, diem doang karena akan berlalu. Cuman kan orang seringkali, aduh, suruh diem doang dalam kondisi panik kan pasti nggak enak banget ya rasanya kayak gitu. Iya. Makanya Betul, Dok. pengobatan dokter jiwanya jangan sampai dateng paniknya itu gitu. Iya. Jadi kalau misalkan yang sampai ada gangguan karena lambung itu ada gangguan was-was, sulit tidur kayak gitu, jadi butuh ke psikiater nggak, Dok, kira-kira? Ya, sebenarnya Biar kalau nggak misalnya berulang. yang berkaitan dengan GERD-nya dengan gejala-gejala lain seperti anxiety, kemudian juga gejala-gejala seperti tadi nggak bisa tidur gitu ya. Sebaiknya memang kita menggunakan pengobatan juga dari dokter jiwa, tapi harus yang aman gitu ya. Karena kalau enggak nanti takutnya problem yang lain-lainnya juga. Terus ada juga yang nanya, Dok, kalau misalkan sekali minum obat dari psikiater itu bikin ketergantungan nggak? Kan kadang ada yang nanya begitu, Dok. Terus Ya, butuh berapa lama terapinya gitu? sebenarnya kalau dia pernah memperhatikan ketika kita udah makan obat 2 bulan kan saya udah cenderung kepengen nurunin kan. Iya, betul. Cuma kadang-kadang pasiennya yang suka takut. Tuh jangan Iya, deh dok, iya. jangan dulu. Iya. Kan nanti kalau lagi gitu. Jadi kita akan selalu berupaya untuk menurunkan dosis kalau pasien itu sudah stabil. Jadi kalau diobatin itu biasanya tuh rata-rata 2-3 bulan. Kemudian setelah 2-3 bulan obat itu nanti dilepas gitu ya, atau diturunkan dosisnya kalau sudah membaik. Nah, itu yang tadi kita bicarakan ya di depan, bahwa kalau gangguan lambungnya masih ada, dia bisa memicu cemas lagi kan jadinya. Makanya harus berjalan beriringan. Jadi kalau cemasnya juga masih ada, Ya, lambungnya juga akan begitu lagi gitu ya, Dok ya? betul, betul, betul. Makanya Hmm. seringkali kita melihat situasi-situasi seperti ini tuh sangat agak sulit kalau misalnya kita nggak fokus gitu ya di diri bagaimana kita melihat situasi-situasi yang ada di dalam keadaan sekitarnya. Makanya saya senang banget ya bekerja sama sama dokter Kakak gitu ya, karena beliau memahami gitu ya kondisi ini, Iya. dan kita bisa tenang gitu. Misalnya dia juga nggak bilang atau nakut-nakutin pasiennya, wah itu makan obat dokter jiwa kebanyakan nanti kenapa-napa gitu ya. Itu dosis saya itu biasanya kecil ya, saya nggak jarang ya menggunakan dosis besar karena orang psikosomatik itu sensitif kan dengan Iya, efek samping. betul. Jadi kadang-kadang udah gitu kan selalu kepikirannya kita terus yang disalahin. Kalau misalnya selalu ada obat-obat tertentu, selalu kita disalahin gitu. Jadi ya seringkali kita melihatnya problem ini memang perlu diperhatikan sih gitu. Ya, tapi Kalau kan di untuk kesembuhan memang perlu waktu, Dok ya. Dia juga perlu waktu. Dulu juga 3 bulan, 4 bulan tuh. ya, Setelah dari betul. dokter Andri sama dokter Kakak tuh baru. Lihat tuh sering bolak-balik dokter kan, dokter tahu kan. Ke penyakit Ya, dalam lah, ke spesialis syaraf lah, terus ke dokter jantung kan, sampai di eko kan gitu. ya. Terus pemeriksaan autoimun, segala macam udah sering dilakukan gitu. Dan itu memang dokternya ya nggak
nggak tahu tentang psikosomatis gitu. Makanya pas lihat live dokter Andri dan dokter Kakak, wah ini dokter Kakak dokter penyakit dalam dan gastro nih, tapi beliau mengerti tentang psikosomatis dan ada empatinya ke pasien gitu. Maksudnya pasien ini tuh ada gangguan di mentalnya juga gitu kan. Yang akhir-akhir ini juga viral itu loh dok, yang viral yang gangguan mental itu, Oh, yang iya, iya, depresi iya. itu kan gitu. Kemarin makanya kita malam berkaitan dengan depresi ya. Karena sebenarnya ya banyak orang kan tidak melihat depresi ini sebagai sesuatu gangguan medis gitu. Nggak ditanggung asuransi juga gitu ya. Kalau ke dokter Kakak kan ditanggung asuransi. Kalau ke dokter Andri nggak ditanggung asuransi. Jadi teman-teman yang punya asuransi, kalau ke dokter Kakak, gastrologis, apa melakukan endoskopi atau apa, kalau punya asuransi ditanggung, rawat inap ditanggung. Kalau ke dokter Andri nggak ditanggung ya. Dianggap bukan gangguan medis katanya, kata orang asuransi. Tapi sebenarnya sejarahnya panjang lah. Kalau kita ceritain itu, saya waktu ketemu teman-teman di Amerika juga, ya memang di sana juga nggak semuanya ditanggung. Ya. Nah, cuman kalau di Amerika itu 45% kasus-kasus psikosomatik cemas itu ditanganinya sama dokter umum gitu. Jadi bukan sama dokter jiwa karena lebih murah kan jadinya. Mungkin di sana mah aware ya dok ya, di luar negeri mah mereka jadi memang iya memang ada gitu gangguan cemas ini pada pasien ini tuh memang harus diobatin ya kalau di luar negeri ya mungkin. Tapi nggak juga sih Lia, menurut saya nggak semua. Cuman kalau yang jelas kan kayak yang paling aware itu sekarang itu mungkin kayak Korea gitu ya. Korea itu makanya kenapa di dalam beberapa filmnya juga kalau Lia yang suka nonton drakor atau teman-teman suka nonton drakor, ada kasus-kasus misalnya it's okay to be not to be okay gitu ya. It's okay not to. Iya, Itu kan betul. banyak ya dikaitkan dengan kejiwaan. Karena sebenarnya memang kan problem kejiwaan ini salah satu yang paling dominan ya sebenarnya mempengaruhi. Masih muda orang-orangnya, kemudian juga kalau mengalami panic attack itu kan seringkali malah nggak bisa kerja ya, jadinya mengalami kesulitan sehari-hari juga. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman. Oke. Lia, ini waktunya sudah mau tinggal selesai. Saya ada kegiatan lain juga di jam 12. Lia ada buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang menyaksikan, kebetulan mudah-mudahan nanti kita bisa live lagi bersama, tapi saat ini apa yang Lia mau pesankan buat teman-teman? Silakan Lia. Iya, Lia mau pesan kalau misalkan memang kita ada gangguan lambung atau ketidaknyamanan di lambung ya atau daerah perut, memang ya coba diperiksakan terlebih dahulu. Kalau misalkan gangguan di lambung itu memang menimbulkan kecemasan yang seperti sekarang lagi dibahas nih, seperti yang berdebar-debar atau sulit tidur sampai was-was lah segala macam, sampai mengganggu aktivitas, itu sampai nggak bisa mengontrol diri ya, mungkin butuh untuk pengobatan ke psikiater. Kalau menurut Lia seperti itu. Sama seperti yang Lia lakukan sekarang gitu. Jadi pengobatannya dua dokter gitu. Satu dokter psikiater, dokter Andri, satunya ya dokter Kakak gitu sekaligus. Jadi secara mental dan fisik Lia lagi ngobatin gitu. Dan itu kan memang dulu kan memang langsung down gitu ya dok ya. Sekarang lagi bangkit lagi nih, perlahan-lahan bangkit lagi. Kata dokter Andri kan harus berpikir positif. Nah, penyembuhannya juga nggak bisa instan. Ya, kalau kita udah begitu kan nggak bisa langsung bisa sembuh. Dalam sehari 2 hari langsung sembuh nggak bisa gitu. Perlu waktu berbulan-bulan. Menata ulang pikiran, apalagi kan gitu. Jadi ya sabarin aja. Kalau memang butuh pengobatan ya kita berobat. Dan berobatnya juga ya harus sesuai gitu. Jangan sembarangan juga minum obat. Kalau misalkan sudah sampai mengganggu aktivitas dan pekerjaan, ya mungkin lebih baik kita konsulkan ke psikiater. Karena memang nggak usah malu kita berobat ke psikiater. Kita bukan karena gila gitu kan. Memang butuh, karena kita butuh, badan kita itu butuh untuk istirahat. Karena kan
saraf pusatnya kan memang mungkin lagi terlalu banyak tekanan, apalagi di pandemi begini dok, gitu. Kalau menurut Lia sih itu aja sarannya, gitu. Wow, thank you. Ini pengalaman Iya. dia, karena kebanyakan kalau dokter yang ngomong suka dibilang dokter sih nggak ngerasain. Makanya saya sengaja dengan latar belakang dia sebagai dokter juga memahami. Ternyata dokter aja bisa kena juga ya, gitu ya. Iya, betul dok. Padahal sebenarnya kan paham. Dan saya ingat tadi apa kata Lia bahwa ketika itu terjadi, kelihatannya kita jadi susah untuk berpikir rasional. Padahal kita Betul. tahu bahwa sebenarnya kayaknya nggak ada yang terlalu dipikirkan gitu ya, ataupun pikiran gitu ya. Nah, ini juga untuk menjelaskan kepada teman-teman bahwa gangguan cemas itu sebenarnya merupakan suatu kondisi akumulasi. Jadi kalau misalnya mengapa dalam beberapa postingan saya di Instagram, saya selalu endorse ya, ikhlas, sabar, dan sadar. Yeah. Karena kalau kita mulai dari sekarang, mudah-mudahan dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, kita akan manfaatnya dari praktek ikhlas, sabar, dan sadar itu. Karena memang nggak bisa seperti cepat, kadang-kadang ya perubahan itu perlu waktu, dan kadang-kadang memang perlu usaha tambahan. Nah, perlu usaha tambahannya itu apa? Ya ke dokter jiwa, seperti tadi Lia bilang, proses di otak sistemnya itu sedang mengalami perubahan, seringkali kita perlu untuk mengatasi kondisinya dengan dengan menggunakan obat segera. Walaupun tidak perlu khawatir, obat itu tidak akan menyebabkan masalah. Seperti tadi ada pertanyaan, apa jangan-jangan kena kanker nanti kemakan obat psikiatri gitu ya? Enggak. Ada penelitian-penelitiannya yang mengatakan bahwa pengobatan ini aman dan tidak selalu harus langsungnya lama gitu ya. Ada beberapa yang bisa berlangsung dalam tempo yang singkat. Demikian. Oke. Iya, betul dok. Iya. Iya, sama-sama dok. Ini buat teman-teman semua, tadi ada saran bagaimana kalau nanti ada QA buat kedepannya. Oke, mungkin saya akan bisa berikan, walaupun saya tahu sudah pernah saya ceritakan juga bahwa saya sendiri kalau habis praktek biasanya sudah agak lelah, jadi agak sulit untuk melakukan ini kecuali hari libur ya kayak gini, mungkin hari Sabtu atau Minggu dalam waktu 45 menit sampai 50 menit waktu Instagram live-nya. Oke, terima kasih buat teman-teman ya, Lia, thank you semua. Iya, dok. Selalu ya. Semua saat ini sedang memperingati Jumat Agung, nanti hari Minggu akan menjalani ibadah Paskah. Kita ucapkan ya, mudah-mudahan semua berbahagia. Salam damai buat semuanya juga. Thank you, Lia. Oke, dok. Ya. Bye. Terima kasih, dok. Ya.